号立交桥，预计将在今年年底竣工。这一位置从此可以通过1号立交桥便捷地进出整个 Picker 区了。这座立交桥将连接雅加达国际机场和大雅加达地区的交通网络，出行将更加方便快捷。从这里到 Picker 的中央商务区只需1分钟、2分钟即可到达一座。Itu kan target marketnya jelas orang asing itu. Karena dengan bahasa asing. Artinya rumah-rumah nanti akan dihuni oleh orang asing. Setelah dihuni nanti akan dimiliki oleh orang asing. Nah, kalau tanah kita sudah dimiliki oleh orang asing, di mana letak kedaulatan kita sebagai negara? Ini sudah isu kedaulatan. Bukan isu industri properti, ini sudah isunya tentang kedaulatan negara. Kalau sudah bicara kedaulatan negara, keuntungan bertidal itu nggak ada nilai. Nah, kalau kita cuma mau nyari cuan dengan menjual negara, kedaulatan negara, jual aja pulau-pulau yang kosong itu udah. Kalau kita lihat di dalam iklan-iklannya ya, bahkan ada yang iklan berbahasa Cina, Bung Ahmad. Ya, Mandarin ya. Bahasa Mandarin. Ada yang berbahasa Inggris juga dalam mengiklankan PIK 2. Dan ini saya pikir menarik sekali. Kalau iklannya saja berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris, terus target marketnya itu sebenarnya siapa? Apakah target marketnya itu adalah masyarakat lokal situ, yang notabene adalah orang Indonesia, apalagi orang Banten, harusnya bahasa Sunda gitu. Iya, iklannya bahasa Sunda ya harusnya. Sasa anu areknya meli imah di PIK 2, ayo ya harganya murah 30.000 per meter misalnya begitu ya. Misalnya begitu, tapi saya belum lihat bahwa di dalam iklan videonya melihat iklan seperti itu dan tidak akan pernah melihat iklan itu. Ya, artinya kan ini berarti target marketnya itu bukan orang sekitaran situ, bukan orang wilayah Tangerang dan sekitarnya gitu. Artinya justru itu target marketnya adalah orang lain, dan bisa jadi ini kalau secara spesifik bahasanya demikian, itu kan sudah sangat menjurus sekali ya dengan mohon maaf ya, orang-orang bukan etnis tapi negara-negara dari Cina. Nah, melihat fenomena demikian ini, Bang Ahmad Komarudin, ini juga kemarin saya lihat juga dikomentari banyak orang terkait iklan ini ya. Seperti Ustadz Alfian Tanjung juga mengingatkan, kemudian terakhir kemarin kita juga sempat wawancara dengan Bang Munarman juga mengingatkan terkait justru demonstrasi atau iklan-iklan ini dalam penjualan PIK 2 itu justru bukan berbahasa Sunda atau berbahasa Indonesia ya yang bisa kita pahami, tapi justru lebih banyak berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Bang Ahmad Komarudin, apa tanggapannya? Nah, itu kan saya juga sudah tulis, ini soalnya bukan hanya kezaliman terhadap rakyat, tapi ini ancaman kedaulatan negara. Itu kan target marketnya jelas orang asing itu. Karena dengan bahasa asing. Artinya rumah-rumah nanti akan dihuni oleh orang asing. Setelah dihuni nanti akan dimiliki oleh orang asing. Nah, kalau tanah kita sudah dimiliki oleh orang asing, di mana letak kedaulatan kita sebagai negara? Ini sudah isu kedaulatan loh. Bukan isu industri properti, ini sudah isunya tentang kedaulatan negara. Kalau sudah bicara kedaulatan negara, keuntungan bertidal itu nggak ada nilai. Nah, kalau kita cuma mau nyari cuan dengan menjual negara, kedaulatan negara, jual aja pulau-pulau yang kosong itu udah. Dapat cuan kita. Nggak perlu capek-capek. Tapi kan tidak, ini kita bicara kedaulatan, bicara sebuah bangsa, bicara sebuah negara, bicara sebuah entitas yang kita ingin agar entitas ini lestari untuk generasi yang selanjutnya. Makanya saya heran loh, kok jenderal-jenderal kita di TNI nggak ada yang bicara? Kok jenderal-jenderal kita di institusi Polri nggak ada yang bicara? Malah terakhir Tempo menulis Aguan naik mobil Land Rover ya. Iya, berplat Mabes TNI. Dikawal oleh polisi dengan sirene khasnya itu. Apakah, mohon maaf, saya bertanya kepada institusi TNI, apakah TNI sekarang juga sudah menjadi penjaga kedaulatannya Aguan? Apakah institusi Polri sekarang menjadi penegakan perlindungan terhadap Aguan? Bukan lagi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat atau rakyat, sudah berubah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan oligarki. Ini kan pertanyaan kita bersama. Dan sebenarnya kan kita justru bertanya kepada
pimpinan negara tertinggi, Saudara Prabowo Subianto selaku presiden itu loh. Nah, beliau ini kan orang yang punya latar militer, harusnya lebih sensitif gitu loh. Melihat ancaman kedaulatan ini. Makanya kan masalah PIK 2 ini bukan hanya masalah yang berkaitan dengan kezaliman rakyat Banten, tapi ini berkaitan dengan ancaman adanya entitas negara di dalam negara. Coba perhatian kan, kita ini tidak sedang, mohon maaf ya, bukan sedang subjektif ya terhadap eh, kemajuan sebuah perusahaan properti gitu ya. Perusahaan properti kan kita kenal banyak, perumahan-perumahan banyak, ada Sumarekon, ada BSD atau yang lainnya. Itu yang lainnya itu masih inklusif ya. Ada akses dari warga sekitar yang bisa masuk dan keluar ke kawasan itu sehingga terjadi proses apa yang disebut dengan asimilasi ya, perbauran antara penghuni kompleks dengan warga sekitar. Sehingga warga sekitar juga merasa keberadaan komplek-komplek perumahan itu memberikan dampak bagi mereka, manfaat, baik mereka berdagang di wilayah kompleks atau wilayah kompleks butuh bantuan mereka, itu saling sinergi lah karena terjadi asimilasi lah. Kalau PIK 2 ini kan enggak, hampir sama dengan PIK 1. Semua akses ditutup kecuali melalui akses utama. Dan di dalamnya coba masuk. Itu sudah orang-orang dengan bahasa Mandarin semua gitu loh. Bahkan lagu-lagunya juga sudah Mandarin, sekolahnya juga sudah dengan bahasa Cina semuanya. Itu sebenarnya Republik Indonesia atau Republik Cina cabang Indonesia gitu loh. Atau begini, itu republik yang dipimpin Saudara Prabowo Subianto atau republik yang dipimpin oleh Presiden Aguan atau Sugianto Kusuma? Kan ini pertanyaan kita. Apakah benar di negara ini otoritasnya hanya ada otoritas dari Republik Indonesia atau ada otoritas yang lain di dalam republik ini? Gitu loh. Saya juga malah tambah heran ketika beberapa waktu lalu Nono Sampono dengan latar militer, bahkan legend ya, walaupun dia angkatan laut ya, Betul, betul. kok justru bicara tentang bagaimana kemajuan dari industri properti itu untuk kepentingan Aguan gitu loh. Ya wajar lah karena dia ditunjuk sebagai direktur utama holdingnya juga beberapa perusahaan anak usaha dari Aguan sudah ikut. Tapi kan membawa narasi berlatar militer ke dalam urusan bisnis properti Aguan itu kan memalukan menurut saya. Memalukan gitu loh. Kalau dia bicara saja sebagai direksi nggak ada masalah. Kok itu dikaitkan dia dulu di marinir, dia dulu kepercayaan LB Murdani di militer, akan memalukan nanti seolah-olah oh jangan-jangan orang militer itu semuanya jadi kacung-kacung seperti yang terjadi di PIK 2 ini gitu loh. Nah, saya juga tidak tahu kenapa entah purnawirawan atau yang aktif itu kok diam, tapi beberapa di antaranya sih bersuara misalkan Pak Sunarko ya Majen TNI Purnawirawan Sunarko mantan Danjen Kopassus kan keras itu. Terutama terkait masalah plat TNI ya, Mabes TNI itu kan nggak boleh. Jangankan kendaraannya, sopirnya pun harus anggota TNI aktif gitu loh. Nah ini kan nggak ada pengusutan terkait Aguan. Apakah Aguan itu punya status sebagai warga negara eksklusif, punya fasilitas yang prioritas atau punya kekhususan begitu kan harusnya enggak. Karena konstitusi kita mengatakan segala warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum gitu. Ini sebenarnya publik hari ini ya, saya diskusi dengan sejumlah warga korban di Banten itu rata-rata sebenarnya semuanya menunggu respon resmi dari kepala negara, kepala pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto. Apa sih sikap resminya? Karena apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid ya selaku Menteri ATR itu tidak cukup untuk merespon. Dia hanya bicara itu melanggar, tapi tidak ada sanksi terhadap pelanggaran. Malah terakhir Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi mau melakukan koordinasi agar izin-izinnya disesuaikan, kan ngaco itu. Ini di zaman ketika masyarakat itu sudah melihat semua informasi, nggak bisa ditutup-tutupi loh. Status PSN aja ini kan wilayah 1.755 hektar kan baru keluar. Tadinya kan ditutup-tutupi. Dan sampai hari ini kan nggak jelas batasannya di mana. Karena kalau ditetapkan di satu wilayah kan kebongkar semua. Oh berarti selama ini mereka memang jualan narasi PSN untuk membebaskan lahan agar rakyat terpaksa melepas lahan. Karena kalau tidak melepas seolah-olah rakyat sedang berhadapan dengan negara. Nah ini harusnya negara segera mengklarifikasi gitu loh. Jadi memang kita dalam posisi yang sulit sekali. Kita ini punya pemimpin tapi seolah-olah rakyat itu menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ngurusi urusannya sendiri. Coba saya lihat, ya Allah harus rapat, biaya musyawarah akbar, harus ngumpul dengan biaya sendiri. Bahkan di Pontang itu ngedarin kotak apa namanya sumbangan dalam rangka untuk mau
menutup kebutuhan operasional rapat rakyat itu. Kalau saya jadi pemimpin, saya jadi kepala negara, malu rakyat saya itu terlunta-lunta untuk memperjuangkan haknya itu malu. Padahal saya sebagai kepala negara bisa selesaikan itu hanya dengan satu keputusan. Cabut status PSN, hentikan proyek itu, lakukan audit. Itu sederhana. Dan itu Prabowo bisa melakukan karena dia statusnya sekarang itu presiden loh, Bung Arif. Bukan sekedar menteri pertahanan, bukan hanya ketua umum Partai Gerindra, bukan hanya statusnya sebagai calon presiden. Kalau dulu Saudara Prabowo cuman omon-omon karena statusnya capres wajar. Sekarang dia tidak bisa, ya hanya omon-omon, harus mengambil kebijakan. Dan kebijakan itu mudah bagi dia, kecuali dia bagian dari kejahatan ini. Nah, itu yang menjadikan publik hari ini bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini Saudara Prabowo Subianto masih belum bersikap terkait proyek yang menzalimi rakyat Banten ini. Sementara ulama-ulama rakyat di Banten itu tokoh-tokohnya sudah bersuara. Sultan Banten sudah bersuara, kiai-kiai di Banten sudah bersuara, ulama Banten, kemarin Kiai Mbak Mulya Sarip juga sudah bicara. Oh, sudah banyak bicara semua. Ini kan kadang-kadang rakyat Banten, tokoh Banten, ulama Banten itu merasa, kok saya sudah ngomong begini, sudah cerita, sudah berjuang, kok didiamkan apa? Nggak diberi ruang, kami itu nggak dihargai di Republik ini, di tanah kami sendiri, yang dari leluhur kami sudah tinggal di sini. Sampai ada loh itu pertemuan ketemu dengan mantan Presiden Kiai Ma'ruf Amin dalam rangka menyampaikan keluh kesah ini gitu loh. Dan itu tidak kemudian ditutupi dan informasi itu sampai mustahil tidak sampai kepada presiden gitu loh. Jangan sampai nanti seperti Gubernur PJ Gubernur Banten ya ditanya dampak negatif itu nggak tahu dipersoalkan apa Bapak nggak punya sosmed, nggak pernah nonton YouTube, nggak ada staf Bapak ya yang menginformasikan tentang kondisi PIK ini yang menzalimi rakyat. Kan kacau kalau pertanyaan itu kemudian diberondong kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan malu jadinya. Harusnya hari ini sudah saatnya Presiden bersuara. Menurut saya begitu, Bung Arif.